Jadi Pak ini tinggi badannya, sekarang saya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menko Kumham Imipas, Bapak Profesor Yusri Samahendra, Pak Wamen Pan RB, beliau ada Pak Irjen Purwadi Arianto, Pak. Mohon maaf tadi saya juga sekalian saya memperkenalkan Pak Wamen kami, kemudian juga Pak Ketua Ombudsman Pak Muhammad Najib, kemudian juga PRT Sesmenko Kumham Pak Ibnu, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Menko, saya kesini selain dengan Pak Wamen, saya juga membawa Pak Deputi RB reformasi birokrasi akuntabilitas dan pengawasan ya Pak ya. Hari ini beliau baru saja dikukuhkan kembali. Jadi karena tadi saya sampaikan kami punya Perpres baru sehingga tadi mengumumkan seluruh eselon 1. Jadi mohon maaf saya dengan Pak Wamen masih pakai baju perang ini Pak. Jadi kemudian juga saya bersama-sama dengan staf khusus Pak Doni dari Aditya Warman, Brigjen Doni juga dari kepolisian, para staf ahli, staf khusus dari Kemenko Kumham Impas, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Kemenko, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Pak kepada Kemenko ini karena hari ini ada pencanangan mengenai zona integritas sekaligus juga pencanangan website. Jadi kami turut bangga dengan pencanangan ini, dan ini satu-satunya baru pertama Pak kementerian baru yang melaksanakan pencanangan zona integritas. Jadi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena memang kami tidak akan berhenti, akan terus-menerus untuk mendorong bagaimana pencegahan korupsi itu dilakukan di setiap instansi pemerintah. Mengapa ini kami lakukan? Karena memang kami mendapatkan arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Di dalam arahannya beliau mengatakan, salah satu arahannya adalah bagaimana reformasi birokrasi itu ikut serta di dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan korupsi dan keborosan anggaran. Untuk itu kami melihat bahwa penegakan atau pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum yang terkait dengan korupsi tentunya harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga Kemenpan RB di bawah koordinasi Pak Deputi RB tentunya kami segera melakukan beberapa program yang bisa mendorong instansi pemerintah di dalam bagaimana pencegahan korupsi di setiap instansi. Nah, salah satu yang mendukung reformasi birokrasi dalam pencegahan korupsi ini, kita membangun pilot project untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di unit-unit pelayanan strategis atau zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBBK dan WBBM dan wilayah bebas birokrasi bersih melayani atau WBBM. Nah, predikat zona integritas ini Bapak Ibu sekalian tentunya nanti akan diberikan kepada unit-unit yang memang menunjukkan komitmen untuk menciptakan unit kerja yang berintegritas dan memberikan pelayanan prima. Jadi bukan saja kita membangun integritas, tetapi integritas itu harus dibarengi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tentunya harus dilakukan melalui perbaikan-perbaikan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mudah-mudahan bukan hanya saja pencanangan, tapi tentunya diikuti dengan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk nanti mungkin tugas berat dari Pak Ibnu ya nanti untuk bisa melakukan ini. Ini di dalam zona integritas ini apa yang akan dilakukan termasuk di dalamnya penataan terhadap sistem, terhadap tata kelolanya, termasuk budaya kerjanya dan sumber daya manusianya. Dan ini tentunya perlu dilakukan juga dibarengi dengan perbaikan proses bisnis di dalam melaksanakan tugas di masing-masing unit. Nah, kami di zona integritas ini ternyata dengan pola seperti ini, ternyata zona integritas ini menjadi contoh yang dapat
mendorong perbaikan tata kelola untuk beberapa kementerian. Nah, ini sekali lagi saya sangat mengapresiasi langkah dari Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pencanangan zona integritas ini, dan bisa dijadikan contoh untuk Menko-Menko yang baru, bahkan bisa jadikan contoh kepada kementerian yang baru. Dan nanti mudah-mudahan karena Kemenko ini akan mengkoordinasikan tiga kementerian yang lainnya, tentunya juga bisa lebih memberikan support yang lebih masif lagi kepada layanan-layanan yang diberikan oleh ketiga kementerian yang akan dikoordinasikan. Nah, ilustrasinya mungkin Pak Menko, mengapa ini kami sangat concern, karena ini sudah 1 dekade Pak kami lakukan ini, dan sudah ada 15.558 unit kerja yang diusulkan mendapat WBM BBBK. Jadi antusias. Tapi kami kan tidak seluruhnya, kita tentunya kita akan lihat apa yang mereka lakukan terhadap bagaimana membangun WBM BBBK ini. Dan ternyata kami sudah bisa menilai sebanyak lebih dari 2.000 unit yang berhasil melaksanakan predikat WBBK dan lebih dari 300 WBBM. Artinya setelah tahun 2024 ini kami sudah membangun sebanyak ada 266 instansi yang berpartisipasi dalam zona integritas ini. Dan saya berharap tahun 2025 ini akan semakin banyak, dan kita juga semakin membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi ini adalah salah satu upaya supaya masyarakat itu percaya bahwa kita memang bekerja bersih dan betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat. Bapak dan Ibu sekalian, nah dalam 2 tahun ini Kemenpan RB juga mendorong pelaksanaan WBBK secara mandiri. Jadi ada beberapa instansi seperti BPKRI, ada Kementerian Keuangan, ada Mahkamah Agung. Dan sebelumnya juga sebelum terpecah ke dalam 3 kementerian, Kementerian Hukum dan HAM juga termasuk yang kita minta untuk melakukan penilaian secara mandiri untuk WBM BBBK-nya, dan ini tentunya diharapkan akan semakin meningkatkan kolaborasi dan lebih bergerak lagi untuk mengakselerasi zona integritas. Ada 5 strategi Pak Menko yang kami utamakan di dalam membangun zona integritas nanti ke depan. Pertama tentunya ini tadi saya sampaikan, tidak hanya pencanangan hari ini kita bersemangat, tapi harus berkelanjutan. Oleh karena itu perlu membangun komitmen yang nyata dan semangat perubahan di dalam instansi pemerintah ini. Jadi nanti kami berharap untuk ada komitmen yang nyata dan semangat perubahan di kalangan para ASN di lingkungan Kemenko ini. Kemudian mendorong menciptakan kemudahan pelayanan, kecepatan, kemudian transparansi pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan. Jadi nanti karena Kemenko tidak langsung melayani masyarakat, jadi bisa lebih mengkoordinasikan kementeriannya untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sekarang itu layanan masyarakat yang kita bangun adalah citizen centris. Jadi kita harus tahu kebutuhan masyarakat, bukan bagaimana pemerintah mengatur masyarakat, tapi kita harus tahu masyarakat menginginkan apa kepada kita di dalam layanan. Kemudian, dan inilah kita melihat bahwa program-program itu tentunya sekali lagi harus menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi saya sampaikan tadi citizen centris. Dan lakukan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan, dan juga terakhir adalah menetapkan strategi komunikasi publik kepada masyarakat untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang kita lakukan ini betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Jadi ini adalah 5 strategi yang perlu kita bangun, karena kita sudah hari ini kita semua sudah mencanangkan zona integritas, maka inilah bisa dijadikan strategi Bapak dan Ibu untuk bisa pencanangan ini bisa lebih berkelanjutan. Untuk itu saya berharap bahwa ini bukan hanya seremonial saja, tetapi juga menjadi pijakan di dalam mewujudkan reformasi yang lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebelum menutup saya ingin memberikan 2 pantun, karena wajib Pak Menko kalau
Kalau kita bertemu saya selalu menghadiahkan pantun susu untuk Pak Menko. Pergi ke sekolah menggendong tas, tak pernah lupa diantar Bapak. Melalui pembangunan zona integritas, mari wujudkan birokrasi yang lebih berdampak. Yang kemudian ke Kuningan beli kopi gula aren, langsung habis disantap sinyonya. Kemenkumham ini pas memang keren. Tahun ini zona integritas targetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.